Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semangat ya semuanya. Semangat. Jadi pagi ini kita akan melakukan perkuliahan tipe-tipenya ya, seperti biasa. Untuk pertemuan ini kita akan lakukan selama 100 menit, yaitu 2 SKS. Terus juga kegiatan ini kita akan lakukan semacam pembelajaran seperti biasa. Ada nanti metode ceramah atau paparan materi ya. Terus nanti berdasarkan topik yang kita bahas akan ada nanti semacam perkembangan materi berupa tugas kelompok atau diskusi ya. Ada kasus nanti yang disampaikan. Baik, sebelum kita memulai, kita berdoa dulu ya. Ketua kelas tolong dipimpin pembacaan doanya. Semua siap. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk mengecek kehadiran ya, Ibu akan memanggil namanya. Jadi nanti tolong direspon dengan mengangkat tangan dan mengatakan hadir ya. Lia Amanda, hadir Bu. Aninda Indriani, hadir Bu. Valencia, hadir Bu. Siska Rani, Zirel, hadir Bu. Zirel. Umil Khairin Syabli, Olivia Novitri, Uswatun Hasanah, hadir Bu. Mantap. Putri Maulidia, Ririn Destaviana, hadir Bu. Putri Nadira, hadir Bu. Ratu Malia Mida ya. Selvia Agustina, hadir Bu. Ananda Putri Wahyu Imtiaz, panjangnya namanya ya. Kalau ujian nanti ada pengumpulan itu. Amelia Aryani, hadir Bu. Ratik Krishna Primrana, Bu. Ervina Tri Indasari, Selamita Fitri Damayanti, Alia Dwi Sapitri, hadir Bu. Revani Nasya Novitri, Mutia Kolbuni Zami, hadir Bu. Sri Wahyuni, hadir Bu. Kalau begini enak manggilnya kan? Pendek. Muhammad Rafi Azakan, Putri Nuriska, hadir Bu. Anu wajahnya nak kelihatan Ibu? Oke. Lucia, hadir Bu. M ini Muhammad ya. M Yusuf Nur Iksan. Ini berpanjang nih. Kalau hujan tertulis kertas, berartinya lama. Putri Andani, Tasya Febriani, Dea Amanda Putri, hadir Bu. Zakiatul Fadila, Urfa ya, hadir Bu. Nak Urfa, masih ada Urfa, hadir Bu. Ini dan Melia Borusi Makan. Ini harus semangat ya.
ya. Beni Akmalia Alda, Alif Aditya Pratama. Sudah selamat dari beliau, sudah jadi atlet kontenkes ya. Tingkat nasional ya Dik ya? Tapi tidak salah masuk jurusan kan Dik? Bertia Oktin Nabila, Aliwia Putri Hanifah, Nela. Nela, malis ya Nela, kakek Nela. Renita Yulianti, Junia Sunarti, Bintri Agustin, Suci Tias Arini, Bulan Salsabila Syahputri, Intan Adelia, Fitri Muktiwardani, Delvi Ilmia Widayanti, Adinda Putri Ramadhani, Windy Wulandari. Dewi hari ini masuk? Jadi ada satu yang tidak masuk ya. Dewi ini untuk perbaikan nilai ya. Yang lebih atas. Jadi alhamdulillah semuanya keadaan sehat ya. Jadi kita melanjutkan teori sebelumnya. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang ekstraksi ya. Di ekstraksi, kira-kira ada tidak yang bisa merangkum atau mereview kembali waktu kita membahas ekstrak kemarin, apa sih yang kita pelajari? Nanti siapa yang menjawab akan diberikan satu apresiasi ya. Berarti aktivitas partisipasi di kelas itu menjadi poin dalam penilaian kita kan. Kemarin kita penjelasan kan termasuk itu komponen penilaian ya. Nanti menunduk tangan, mengatakan kartu nama, baru menjawab. Ayo siapa? Ya. Atau ekstrak itu apa? Angkat tangannya, jangan rame-rame ya. Kalau rame-rame berani. Ayo, siapa? Atau mau ikut tunjuk? Yang berinisiatif tentu akan lebih baik ya. Ayo, siapa namanya? Riwayuni. Ayo, apa itu ekstrak? Ekstrak itu ekstraksi bisa disebut dengan penyaringan atau proses pemisahan. Nah, kita ekstrak dulu. Kan minggu sebelumnya kan kita udah belajar ekstrak ya. Ada ekstrak, ada jenis ekstrak sudah kan. Nah, ekstrak itu apa? Hasil penyaringan, produk dari penyaringan. Oke, bagus. Ada lagi mau nambahkan atau melengkapi? Aku sudah sepakat. Jadi ekstrak itu hasil produk ya. Nah, itu namanya ekstrak. Kalau dari bentuk atau konsisten ya, konsistensi kalau kita secara farmasi mengatakan ya, atau wujud, ekstrak itu kemarin ada kita bedakan ada beberapa macam. Ayo, tangan. Kenapa baru masuk? Ayo. Ayo. Jenis ekstrak sudah kemarin kan bisa kan? Ya, siapa namanya? Dia nama aja di ekstrak itu ada dua, yaitu panas dan dingin. Nah, untuk yang panas itu ada infusa, Jacob, destilasi, Letruk dan fermentasi. Nah, sedangkan yang dengan cara dingin itu ada macerasi dan juga fermentasi. Ya. Ada yang mau mengkoreksi atau mau menambahkan? Ingat, kita belum masuk ke ekstraksi, tapi masih di ekstrak ya. Jenis ekstrak. Tadi ada kata kuncinya konsistensi atau bahasa kitanya wujudnya. Ya. Sekarang kan dalam kepala kita sudah bisa membayangkan ekstrak kan?
ekstrak hasil. Misalnya kita membuat kopi atau teh, kan tahu nggak menyeduh? Jadi bahannya itu kan serbuk teh, serbuk kopi. Nah, waktu kita larutkan di air, nanti apa yang jadi ekstraknya? Ekstraknya apa? Teh yang mau kita minum. Kalau kita minum teh, bagaimana perasaan kita? Atau efeknya ke kita apa? Ada nyaman, ya, ada santai. Kenapa kita bisa seperti itu? Karena di dalam ekstrak, kalau konsistensinya masih cair seperti itu, ekstrak cair namanya kan, ada kandungan zat aktifnya yang stimulan, yang memberikan rasa nyaman dan sebagainya. Jadi teh yang tadi ekstrak. Kalau misalnya karena kita kelamaan masak teh, misalnya kita memasaknya manual di kompor ya, kita itu lupa sehingga dia sudah mau kering. Itu kan ekstrak juga. Apa beda yang teh yang dicangkir yang masih itu tadi dengan yang sudah mulai mengering di dalam panci? Iya, wujudnya. Nah, ada yang agak kental, ada lagi sampai gosong, sampai ngering. Ekstrak apa namanya? Kering, ekstrak kering. Ini ada kemarin kan? Jadi berdasarkan wujud konsistensinya itu dibagi. Yang dijawab sama dia tadi itu masuk ekstraksi metode tadi. Bisa dengan panas kompor. Nah, tapi kalau yang kita berbicara ekstrak dari konsisten itu ada yang namanya cair ya. Lihat cair, ada persentase airnya berapa. Di bawah ekstrak cair ada namanya kental ya. Kental. Di bawah kental ada lagi ekstrak kering ya. Di bawah kering nanti ada lagi serbuk. Jadi murni bisa seperti jadi serbuk. Kalau yang ukuran serbuk itu kita bisa terus. Kita lihat tadi kembang dia terus. Kalau kental itu kalau kita itu masih bentuk pasta. Jadi bisa membayangin kan? Itu konsepnya yang kita tanamkan ya. Jangan kita campur antara ekstrak dan ekstraksi. Jadi kalau ada ekstraksi di belakang, artinya apa? Proses ya. Kalau ekstrak itu hasil produk ya. Oke, paham semua? Kalau kita masuk ke ini, oke. Untuk hari ini kita masuk ke ekstraksinya. Ekstraksinya ya. Ada di paparan tadi, kira-kira siapa yang bisa memberikan penjelasan lebih luas? Kalau bahasa umumnya ekstrak pencarian, tapi secara farmasi dengan memasukkan komponen tadi, ada teh, ada bahan, ada air, ada pelarut. Kira-kira apa sih definisi ekstraksi? Ya, tunjuk tangannya. Alif mau membantu Lid? Tidak perlu kita melihat buku, tetapi dari analisa kita berdasarkan pengalaman kita berbahasa atau definisi sendiri. Kira-kira ekstraksi itu apa? Masih belum ngumpul ya nyawa ya, masih belum ngumpul nyawa di ada ayat namanya Rati ya. Menurut saya ekstraksi itu proses pemisahan zat aktif bisa pakai metode kimia atau fisika sebagai pelarut yang sesuai. Menurut saya ekstraksi itu. Bagus. Ada tambahan? Proses pemisahan zat aktif. Bisa fisika, bisa kimia. Berarti pemisahan zat aktif. Ada tambahan? Ada yang mau melengkapi? Jadi ada prosesnya pemisahan dari apa bahannya? Dari Revani. Dari simplisia atau dari bahan alam tadi ya. Bahan alam itu bisa dari tumbuhan, bisa dari hewan atau polimer atau mineral, oke? Menggunakan apa? Yang sesuai ya. Jadi baik itu fisika dan kimia. Umumnya dasarkan fisika, berdasarkan apa? Kelarutan, polaritas ya. Jadi yang definisi dari ekstraksi itu mengenai caranya ya. Oke.
Jadi dengan kita membahas topik mengenai ekstraksi itu apa sih yang harus kita pahami ya? Seperti tadi kita membahas ekstrak, minimal kita tahu kalau konsepnya di sini kita harus tahu. Habis itu jenis-jenisnya ya. Nah, kalau untuk pembelajaran kita dengan topik materi ekstraksi ini diharapkan setelah kita nanti selesai ini kita harus tahu apa isu ekstraksi ya. Jadi untuk memudahkan itu kita berdasarkan fenomena di sekitar kita terjemahkan dengan bahasa sendiri ya. Jadi awalnya mungkin kita melihat literatur, definisinya ini kita konsepkan dengan pemahaman kita sendiri ya. Jadi jangan menghafal karena kita ini kan vokasi ya. Vokasi itu kita keterampilan. Jadi keterampilan itu konsepnya harus kita pahami di dalam pikiran kita ya. Tapi kalau kita hanya menghafal itu hilang ya. Jadi nanti tidak bisa kita terapkan di praktek dan juga tidak bisa kita terapkan mungkin akan dilakukan di penelitian yang berminatnya di bagian farmakologi, mikrobiologi yang berbasis laboratorium menggunakan bahan alam. Itu kita basicnya dari sini. Jadi untuk jangka pendeknya apa sih hasil kita mempelajari fitokimia ini untuk penelitian kita yang minatnya itu arahnya pemanfaatan bahan alam ya. Baik itu untuk bidang farmakologi menguji aktivitas senyawa-senyawa dan tumbuhan, atau barangkali mau membuat formula, misalnya membuat formula masker ya. Kalau sudah ada yang mulai ikut seminar kakak tingkat saudara, kan mereka umumnya menggunakan ekstrak. Jadi ekstrak ini tahapannya memang dari tahapan-tahapan ini ya. Oke. Terus juga untuk jangka panjangnya apa? Kita kan tahu misi kita itu kan sebenarnya apa? Salah satunya pengembangan obat tradisional. Sebenarnya keinginan kita, lulusan kita itu banyak masuk ke industri obat tradisional ya. Meskipun untuk sekarang di tempat kita ini kan masih terbatas ya, tapi kan tidak menutup kemungkinan kita bisa masuk ke tempat-tempat di luar provinsi kita ya, seperti kakak tingkat saudara kemarin yang masih ada itu mereka ke Sidomuncul ya. Nah, itu hubungan dari pembelajaran kita seperti ini ya. Oke, paham ya? Apa sih gunanya saya lihat itu jangka pendeknya untuk KPI. Kalau kita kepingin yang di labor, kecuali nanti kita kepinginnya berbasis komunitas, kita mau ke lapangan melihat masyarakat, melihat puskesmas, apotek. Itu ini tidak terkait, itu terkait dengan mata kuliah yang lain ya. Tapi yang pintunya arahnya ke sana ya. Jadi kalau kita rasanya minatnya ke situ, kita kan harus tahu menyiapkan ya. Oke, paham ya. Jadi tujuan pertamanya kita memahami pengertian ekstraksi. Yang kedua, kita mengerti bagaimana memilih, bagaimana menyiapkan bahan baku ya. Dimana sebelumnya di farmaka kan kita sudah memulai seperti itu ya. Jadi ada kesinambungan. Jadi kita paham kapan suatu bahan baku itu layak digunakan untuk obat. Karena kalau tanamannya sama tapi penggunaannya berbeda, misalnya kunyit. Kunyit itu kan sehari-hari banyak kita gunakan di rumah. Untuk serbuknya banyak dijual. Tapi apakah serbuk itu sama dengan yang kita menggunakan untuk obat? Belum tentu ya, belum tentu. Makanya misalnya kita mau menggunakan atau keluarga kita di rumah menggunakan obat-obat tradisional, sebaiknya kita olah karena kita sudah punya ilmunya ya. Karena memang ada dijual di pasar di toko obat, barangkali ada toko jamu. Tapi kualitas karena kita tujukan untuk obat, itu yang masih kita perlu pastikan ya. Jadi dari pembahasan kita nanti itu kita inginkan paham, mahasiswanya memahami. Oh, kalau untuk obat itu apa sih persyaratannya, bahan baku ya, seperti itu. Ya, yang ketiganya nanti kita mau memahami langkah-langkah ekstraksi ya. Apa sih tahapannya? Apa pertama, apa kedua sampai nanti dihasilkan ekstrak. Yang keempatnya ekstrak kita dapatkan itu sesuai tidak
atau memenuhi persyaratan tidak. Itu nanti ada pengujiannya ya, menjamin mutu, tidak ada standarnya, dikeluarkan oleh kementerian. Apa sih persyaratan? Ada namanya nanti parameter spesifik, ada parameter non spesifik ya. Jadi di dalam perencanaan DRPS kita ini akan kita bahas dalam 2 kali pertemuan ya. Jadi dari pembahasan inilah indikatornya dikatakan kita sudah tuntas dengan ekstraksi ya, seperti itu. Oke, paham? Tadi yang Ibu jelaskan ya mengenai capaian atau harapannya ya. Nah, ini di 100 menit ini kita skenario kan ya. Tadi pengantar lebih kurang 10 menit ya. Terus sudah sedang berlangsung seperti ini. Terus juga nanti pemaparan konsep materi tentang materinya seperti apa. Nanti setelah itu kita akan melihat kasus ya. Nanti ditampilkan berupa video. Dari video itu secara kelompok nanti mengambil pemahaman ya terkait dengan kasus yang kita akan bahas ya. Seperti pengerjaan kasus kan kita sudah biasa berkelompok, nanti ada diskusi, kita tentukan waktunya berapa menit, nanti setelah itu ada pembahasan di belakang tentang siapa kelompok-kelompok yang mempresentasikan. Oke. Nanti setelah itu ada refleksi itu seperti tadi, merangkum kembali, mengukur apakah yang disampaikan ini sudah dipahami atau belum ya. Terus juga ada penguatan itu adalah meluruskan atau membuat menjadi sesuai dengan aturan atau sesuai dengan materi yang sebenarnya, meluruskan jawaban-jawaban dari mahasiswa tadi ya. Misalnya ditanya ini, nanti kita akan mengumpulkan masukan-masukan atau mengumpulkan jawaban-jawaban, baru nanti kita jadikan dijawab oleh dosen atau juga dibenarkan sesuai dengan definisi sebenarnya. Itu namanya penguatan ya. Nanti baru kita penutup. Oke, itu skenario yang akan kita lakukan di dalam pertemuan ini. Apa di sini paham? Tadi ekstraksi ya, definisi ekstraksi itu hampir umumnya sudah memahami ya. Jadi intinya menarik saat aktif, karena kita ini farmasi tentu saat aktif. Apa sih katanya saat aktif itu? Ukuran aktif itu apa kira-kira? Oh ini aktif, ini tidak aktif. Apa sih parameternya aktif itu? Yang di belakang, yang menu-menu. Ayo. Oh senyawa aktif, kan itu umumnya mendengar itu dah. Apa sih senyawa aktif? Senyawa apa namanya tadi? Bibi ya. Jadi senyawa yang kalau kita masukkan ke tubuh menimbulkan respon ya, respon biologi ya. Itu namanya senyawa aktif. Responnya apa? Tergantung dari kandungannya. Bisa dia berefek diuretik, bisa berefek sebagai antihipertensi ya. Jadi kata aktif itu berarti ada respon yang diberikan oleh tubuh kalau kita konsumsi ya. Paham ya? Jadi yang ini tadi ada kata kuncinya di sini, ada proses, ada prosesnya ya, terus ada bahannya, tanaman, terus ada pelarutnya. Ya, ada 3 kata kunci di sana. Ya, ada proses itu nanti terkait dengan apa? Metode apa yang kita pilih? Ya, bahannya, apakah dia serbuk, apakah dia rajangan, apakah dia segar, ya kan bisa ya. Sedangkan pelarutnya kita sesuaikan, apakah dia pelarut polar, non polar, semi polar. Jadi ada 3 dari definisi ini, ada 3 kata kunci yang kita pahami ya. Jadi kalau orang berbicara ekstraksi pasti ada bahan, ada alat metode, ada pelarut ya. Oke, udah kita lanjut. Nah, dalam kita memilih bahan baku ya, ini juga sudah asing karena kita sudah belajar di farmakop.
Jadi ada 4 aspek dalam pemilihan penyebar bahan baku itu yang harus kita perhatikan ya. Yang pertama, autentikasi atau identitas tumbuhan. Ada tidak kira-kira yang bisa menjelaskan apa sih yang dimaksud di aspek 1 ini? Autentikasi. Kata otentik pernah mendengar? Kata orang mengatakan A dengan B otentik, apa sih artinya? Otentik. Ini otentik. Apa artinya? Asli, benar ya, tidak diragukan, itu kan artinya kan bukti otentik. Kan itu kan? Nah, jadi kalau kira-kira otentik identitas tumbuhan, apa sih maksudnya? Tumbuhan asli. Jawabnya jangan rame-rame, nggak tahu, sehingga nanti yang lain nggak bisa nanya. Siapa yang bisa menjelaskan? Jadi kalau yang satu menjawab, nanti ada yang kurang tepat bisa ditambah yang lain. Jadi yang lainnya bisa memahami. Kalau rame-rame kayak lupa gitu kan? Ya, siapa yang bisa? Autentikasi identitas tumbuhan. Kira-kira kalau aspek itu apa sih yang diperhatikan? Apa sih yang dimaksud? Ayo, Ananda ya, Adinda, Tanda Adinda ya. Jadi, ayo. Keaslian ya, keaslian tumbuhan atau ketepatan kita. Jadi benar nggak yang dimaksud? Misalnya kita nih kepingin mengolah tanaman. Misalnya kita di Jambi ini ada tanaman sungkai ya. Salah satunya kan tanaman khas kita Jambi ya. Yang mungkin ada di tempat lain. Nah, kita ingin tahu sungkai ini benar nggak sih sungkai yang kita temukan itu? Sungkai ini kan umumnya tumbuh di hutan ya. Tidak ada di pekarangan kita kan. Jadi di tanaman hutan itu namanya tanaman apa? Tanaman liar ya. Kalau yang kita sengaja tanam namanya apa? Sesuai buat tamannya ada apa namanya, kebun bukit, ada apa namanya, budidaya. Itu kemarin juga belajar, jadi sumber bahan itu ada yang budidaya, ada yang liar. Kalau budidaya itu memang sengaja diperbanyak ya, diatur kondisinya, diatur bibitnya ya. Nanti kita akan melihat apa sih bedanya. Nanti budidaya liar kan harusnya mas sudah paham, karena kita di farmako sebenarnya kemarin sudah paham dah. Itu nggak selainnya ada pohon tinggi ya, apa sih apanya sisi negatif kalau yang tanamannya tanaman liar dan sebagainya ya. Jadi jangan hilang, konsep-konsep itu harus kita tanamkan di pikiran kita. Jadi yang autentikasi itu maksudnya adalah identitasnya harus tepat, harus benar. Kadang-kadang ada yang mirip, ternyata bukan itu yang dimaksud ya. Kan ada tuh satu tanaman itu spesiesnya berbeda. Nah, ternyata kandungan zat aktif yang dimau itu bukan pada spesies yang itu, tapi yang ini ya. Padahal di secara ini mirip. Nah, gimana kita? Kalau kita ini kan levelnya ini adalah berpraktek tentu berdasarkan acuan penelitian, jurnal atau literatur ya. Yang kita ambil itu umumnya yang sudah kita kenal ya, yang ada di pekarangan kita, tumbuh-tumbuhan yang sudah lama diketahui orang, yang penelitiannya sudah banyak, pasti banyak di dalam literatur, banyak jurnalnya. Berarti dia sudah dikenal. Jadi kalau dia sudah punya identitas, kita selalu menuliskannya dengan bahasa kan. Spesies itu atau nama tanaman itu pakai ada Latin, ada bahasa Indonesia ya. Kita tulis dalam spesies ya, karena spesies itu sudah khas khusus untuk si tanaman tersebut. Beda nama spesies tapi beda tanamannya ya. Tapi kalau tadi misalnya sungkai itu belum ada diteliti orang. Ikut cari jurnal sungkai, ada buku, ada ketemu sungkai ya. Karena mungkin orang-orang di Amerika sana yang banyak dapat penelitian ada tanaman sungkai di sana ya. Kira-kira bagaimana sih kita lakukan? Jadi kita meminta bantuan ya, bantuan yang ahli di bagian tumbuhan itu namanya siapa? Apa sih namanya orang yang ahli dalam tumbuhan? Ahli botani ya. Jadi kalau ahli botani itu dia ahli yang dalam kajian tumbuhan. Jadi kita meminta kajian atau analisis dari ahli botani
meminta ada namanya laboratorium herbarium. Ya, jadi laboratorium yang melakukan penelitian tentang identitas tumbuhan. Mereka menemukan tumbuhan di daerah, misalnya daerah Jambi, diambil dahlia, dikoleksi, ya dikoleksi. Nah, di koleksi dia itu yang akan menjadi acuan waktu mengidentifikasi apa ada tanaman yang mirip, ya. Apa yang dilakukan perkelaan daun, tipe daun, itu semua ilmunya yang sudah kita pelajari, ya. Nah, itu nanti berdasarkan kajian herbarium itu baru nanti tanaman kita ini ada identitasnya. Oh, tanaman ini dan sebagainya. Oke, jadi kalau kita untuk praktikum kan kita sudah tahu sudah ada literatur, tapi saat mungkin nanti mau penelitian lebih lanjut, karena kan banyak juga dari kita ini melanjutkan S1, ya, atau mungkin lebih tinggi lagi kita ingin mengembangkan tanaman asli, ya, tanaman asli Jambi yang mungkin banyak digunakan oleh suku anak dalam, ya. Nah, itu tidak ada literatur dari mana, itu caranya. Jadi kita kirim. Lebih kurang ada 30 laboratorium herbarium yang ada, ya, di Indonesia sebagai rujukan. Biasanya beradanya di kampus-kampus, ya, kampus yang besar itu mereka ada menyediakan. Oke, itu cara menentukan atau memastikan identitas tumbuhan atau bahan baku yang kita pakai, ya. Yang keduanya itu yang mempengaruhi dalam perbedaan tempat tumbuh, ya. Perbedaan tempat tumbuh itu tadi termasuk yang liarkah, budidaya, atau juga faktor daerah. Itu ini Jambi ini termasuk penghasil apa? Yang terkenal kopi, yang dulu dimakan tadi karet dengan nomor. Dia lain, dia makan di lain. Masih ini, ya, masih fokus fokus. Ya, kalau kan mungkin bisa gunanya, tapi bukan untuk penggunaan dalam, dia untuk sarung tangan, banyak bisa bidang farmasi, tapi kalau konteksnya kan kita yang menarik, yang menyari, ya. Jadi apa? Kopi, ya. Kopi kan kita terkenal, dah. Kalau kita pergi kemana-mana kita bawa oleh-oleh kopi. Nah, kopi A, ya. Kopi A itu tahu nggak sih kopinya ngambilnya di mana? Biji. Itu kan ada 2 sentra kopi di Jambi, dah. Ada Kerinci sama Jangkat juga, dah. Jangkat ada kopi, dah. Ada yang pernah Jangkat? Ada. Kira-kira kenapa sih Kerinci itu terkenal dengan kopinya? Padahal di Jambi itu ada juga kopi, tanaman kopi maksudnya, ya. Kalau bentuk kopinya kan sudah ada produknya. Apa yang membedakan Kerinci itu begitu dianggap bagus kualitasnya? Ini dari sisi tempat tumbuh, ya. Kalau kita bayangin Kerinci, bayangin Jambi, apa yang membedakan? Iklim, ya, kesuburan tanah. Kesuburan tanah itu bukan sama zat hara atau zat-zat yang dibutuhkan tumbuhan untuk tumbuh, ya. Jadi kira-kira antara Kerinci dengan Jambi lebih subur mana? Ketinggiannya juga, ya. Itu kalau perbedaan tempat tumbuh sudah bisa paham, ya. Ada aspeknya, ketinggian, zat haranya, atau juga ada daun ini tanaman itu ambil di pinggir jalan, ya, daun. Ada yang di tadi di perbukitan, daun yang sama ini, misalnya daun ketepeng, ya. Ketepeng itu kan ada juga tumbuh di pinggir jalan di rawa-rawa, ya, yang dilalui kendaraan tiap hari, ya. Daunnya mungkin sudah tebal debunya. Nah, dibandingkan dengan yang sana, asumsi kita kira-kira apa sih yang membedakan? Bayangin, ya, tanaman itu saat diambil di hutan, ya, yang betul-betul masih asli, ada tersentuh manusia, ya. Yang satu tanaman yang sama diambil di pinggir jalan. Itu dari tempat tumbuhnya. Apa ya hipotesis atau dugaan kita nanti akan berbeda? Apa? Cemaran, ya, logam berat, bisa saja. Yang di jalan itu kan polusi kendaraan dan sebagainya, ya. Itu membedakan bisa dari aspek itu, ya. Oke, apa itu
melihat tanahnya, melihat itunya ya. Ini dibanding dari sisi mutu pencemaran juga bisa pencemaran logam. Pindah kita ke aspek yang lain. Sudah paham ini di aspek yang kedua? Kalau ada yang tidak paham langsung saja tanya ya. Minum dulu ya. Kira ada yang menjelaskan nggak? Apa sih pengaruhnya umur, waktu, dan masa panen? Berarti senyum-senyum bisa? Umurnya maksudnya sudah siap panen atau belum? Kan kalau untuk kita memilih bahan baku, pertama kita harus menyesuaikan umurnya, jangan terlalu muda, maupun terlalu tua. Tapi kan kita melihat di literatur lagi kapan umur yang pas untuk pemanenan. Terus waktu dan masa panen, waktunya maksudnya apakah pagi hari, sore hari, atau siang hari? Gitu. Mantap ya, udah lengkap kan? Nah, tanganlah dulu untuk Rati ya. Udah lengkap, ada umur, waktu, masanya ya. Jadi umur tuh kita untuk kita pemula namanya melakukan praktikum, berarti acuannya apa? Bukalah buku ya, materi yang menikah. Kita mau rifang kunyit itu berapa sih umurnya? 12 bulan kah, 6 bulan kah ya, dikatakan siap untuk menjadi bahan baku. Nah, kalau misalnya itu ambil terlalu muda, apa sih kira-kira masalahnya? Bisa saja kandungannya belum optimal ya. Kalau terlalu tua, sudah membusuk ya, sehingga tidak sesuai lagi ya. Itu tadi dari umur ya. Waktunya benar, ada yang harus pagi, ada yang siang, ada yang sore. Tergantung lagi bahannya apa. Kalau kita mau ngambil daun, biasanya pagi dah. Karena kan proses fotosintesisnya kan, itu yang paling optimal kandungannya. Tapi kalau misalnya rimpang, itu agak siang, karena masih terlalu basah dan sebagainya. Jadi kapan mau diambil sudah jelaskan tadi ya. Ada umurnya, ada masa memetiknya. Dah, paham semuanya di sini yang tiga. Masuk lagi kita yang ini sudah dipetik tadi kan, sudah di tangan kita nih. Jadi diapakan lagi, itulah namanya pasca panen. Pasca itu sesudah bahan ini diambil, diapakan lagi. Tahapan itu juga tidak kalah penting ya. Tahapan itu yang kita kenal dengan rangkaian membuat simplisianya. Jadi untuk melihat itu, kira-kira apa yang perlu kita lakukan ya. Kita lihat kan kita sudah tahu semuanya setelah kita panen, kita pilih mana yang bagus sambil kita proses pencucian ya, yang kita kenal dengan sortasi basah ya. Habis itu nanti kita tiriskan sebentar, itu perkecil ukurannya untuk memudahkan proses pengeringan. Kalau dia rimpang kita apakan? Ayo Raffi ya. Siapa Raffi kalau dia rimpang kunyit misalnya sebonggol? Siapa yang mudah-mudah dikeringkan Raffi? Dirajang ya. Ada ketebalan tertentu tak? Kalau terlalu tebal apa kira-kira? Bisa berjamur, dalamnya itu belum kering, kalau sudah kering. Kalau terlalu tipis adik, kalau terlalu tipis rajangan kunyit itu apa? Apanya hilang? Hilang atsirinya itu semacam aroma khusus ya, yang dia sebenarnya untuk memberikan efek juga. Tapi kalau kita abaikan atsirinya, kita ambil nih, yang kita ambil senyawa lain, boleh saja kita abaikan ya. Jadi itu perajangan, nanti baru kita keringkan ada manual, ada yang pakai alat ya. Jadi untuk melihat aspek pasca panen inilah akan kita kerjakan secara berkelompok ya. Apa sih yang kita lakukan? Jadi nanti kita 52 48 yang ini ya, 2A yang 50-an ya. Jadi 48 kita bagi 5 kelompok. 5 orang per kelompok, berarti 10 kelompok lebih kurang ya, 2 kelompok 4 orang. Oke, nanti kita atur tempat duduknya. Kita ada biasa berkelompok 5 orang.
Habis itu nanti ada dipaparkan video ya. Kita akan tonton video lebih kurang 12 menit. Nanti dari si video itulah kita ambil aspek-aspek tentang pasca panennya apa sih yang perlu diperhatikan ya. Nah, nanti presentasi kita ada yang bawa laptop ya. Kira-kira bisa tidak di HP-nya buat PowerPoint-nya minimal 2? Bisa kan, yang pakai Canva kan bisa ya. Nanti bisa di pakai input transfer ya. Ya, jadi kalau tidak bisa boleh melalui lisan dengan catatan, tapi kalau bisa sebagusnya seperti itu. Jadi nanti waktu kita presentasi semuanya bisa melihat ya. Oke. Ini nanti selain ibu yang menilai ya, bagaimana keaktifan, juga ada nanti penilaian dari sisi mahasiswanya. Mungkin waktu kelompok 1 menilai, mempresentasikan, kita kelompok berapa yang menilai ya. Jadi ada sisi dari mahasiswanya juga ya, penilaian. Ini aspek-aspeknya nanti yang akan dinilai oleh mahasiswa. Kalau dosen punya lembar penilaian lagi. Oke, paham? Sebelum kita mulai menonton videonya ya, nanti linknya akan dibukakan untuk pemahaman lebih lanjut lagi, bisa ditonton di lain waktu. Jadi tadi sudah tahu ya apa yang mau kita cari ya. Ayo, apa yang mau dicari? Kira-kira Putri, Nadila, apa sih yang mau kita ambil dari video ini? Mana Putri? Apa Putri? Setelah menonton ini, waktu menonton ini apa sih poin-poin yang mau kita cari? Yang kita bahas sebelum ini apa? Tahapan apa sih yang mau kita tonton ini? Ada yang bisa memberikan ini? Pasca panen ya. Jadi setelah bahan itu tanaman segar kita ambil diapakan itu, lebih kurang informasi di sini ya. Di sini ya. Pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai obat tradisional telah menjadi bagian dari budaya masyarakat Indonesia yang diturunkan dari generasi ke generasi. Penggunaan obat tradisional terus berkembang seiring dengan munculnya tren kembali ke alam dan upaya kesehatan preventif maupun promotif. Untuk itu, diperlukan bahan baku yang memenuhi standar dan persyaratan dalam jumlah yang cukup dan berkesinambungan. Tanaman obat harus diolah secara tepat untuk menghasilkan sinergia yang memenuhi persyaratan mutu dan konsisten sehingga dapat dimanfaatkan masyarakat untuk pemeliharaan kesehatan dan juga menghasilkan produk obat tradisional yang terjamin mutu, keamanan dan manfaat serta memiliki daya saing. Sebagai salah satu upaya untuk membantu penyediaan Simplisia berkualitas yang dapat dimanfaatkan masyarakat dalam upaya kesehatan, Kementerian Kesehatan memfasilitasi pusat-pusat pengelolaan pasca panen tanaman obat di Indonesia. Sejak tahun 2012, Kementerian Kesehatan telah melaksanakan fasilitasi peralatan pusat pengolahan pasca panen tanaman obat atau PMPTO. Hal tersebut dilakukan untuk membantu pelaku usaha obat tradisional dalam mendapatkan Simplisia yang memenuhi standar dan persyaratan. Simplisia sendiri adalah bahan alam yang telah dikeringkan dan digunakan untuk pengobatan dan belum mengalami pengolahan kecuali dinyatakan lain. Suhu pengeringan Simplisia tidak lebih dari 60 derajat Celcius. Simplisia yang digunakan sebagai bahan baku harus memenuhi persyaratan yang tercantum dalam monografi. Untuk mendapatkan Simplisia yang memenuhi standar, maka bahan baku tanaman obat pun harus melalui proses pengolahan pasca panen yang baik dan benar. Pengolahan pasca panen yang juga disebut sebagai pengolahan primer merupakan istilah yang digunakan untuk semua pelakuan dari mulai proses panen dengan cara yang tepat sampai komoditas
beras dapat dikonsumsi segar atau untuk pengolahan berikutnya. Tahap pertama pada teknik pengolahan tanaman adalah sortasi basah. Pada prinsipnya, sortasi basah adalah pemisahan kotoran dan atau bahan asing yang terdapat pada tanaman, seperti tanah, kerikil, rumput, gulma, dan bagian tanaman yang tidak dibutuhkan. Terakhir, pastikan bahan tanaman yang akan dijadikan simplisia merupakan bahan tanaman segar, tidak rusak, tidak busuk, dan telah terbebas dari kotoran. Setelah itu, ditimbang dan dicatatkan berat bahan tanaman hasil sortasi, serta laporkan apabila terjadi hal-hal yang menyimpang selama sortasi. Tahap selanjutnya adalah pencucian, di mana tujuan dari proses ini adalah untuk menghilangkan kotoran yang masih ada, membuat penampilan fisik bahan tanaman menjadi lebih baik, dan menurunkan jumlah mikroba yang menyebabkan pembusukan. Pencucian harus dilakukan dengan air bersih dan mengalir agar kotoran yang terlepas tidak menempel kembali. Jika kotoran melekat kuat atau berada di bagian yang sulit dibersihkan, dapat dilakukan penyemprotan dengan air bertekanan tinggi. Selain itu, penyiraman pun diperbolehkan, karena bahan yang berasal dari bahan tanaman pada umumnya terdapat banyak lingkukan, sehingga perlu dibantu dengan sikat halus. Pada tahap akhir pencucian, pastikan air bilasan dan bahan tanaman sudah bersih sebelum ditiriskan. Tahap ketiga dalam pengolahan pasca panen adalah perajangan. Umumnya, bahan tanaman yang melalui proses perajangan adalah bahan tanaman akar, umbi, batang, kayu dan kulit batang, serta kulit akar. Perajangan harus dilakukan dengan hati-hati dan dengan pertimbangan yang tepat, karena perlakuan yang salah akan berakibat menurunnya kualitas sintesia yang diperoleh. Perajangan dapat dilakukan untuk menghasilkan bentuk membujur ataupun melintang. Untuk mendapatkan minyak atsiri yang tinggi, bentuk irisan sebaiknya adalah membujur atau strip. Sedangkan agar bahan lebih cepat kering, bentuk irisan sebaiknya melintang atau slice. Tingkat ketebalan hasil perajangan pun memegang peranan penting. Hasil rajangan yang terlalu tipis dapat mengurangi zat aktif yang terkandung dalam bahan, terutama zat yang mudah menguap. Sedangkan jika terlalu tebal, akan memerlukan waktu yang lama dalam pengeringannya dan kemungkinan besar bahan akan menjadi tumbuh jamur. Ketebalan rajangan yang disarankan adalah 3 hingga 4 mm. Mata pisau yang digunakan sebaiknya terbuat dari bahan yang tidak mudah berkarat agar tidak merusak penampilan fisik serta senyawa aktif bahan tanamannya. Tahap selanjutnya adalah pengeringan. Suatu cara pengawetan atau pengolahan bahan dengan tujuan mengurangi kadar air bahan tanaman hingga ke tingkat yang diinginkan agar mikroba tidak tumbuh, sehingga proses pembusukan dapat terhambat serta mencegah terbentuknya senyawa toksin. Untuk menghemat energi,
Pengeringan awal dapat dilakukan dengan pengering hybrid. Jika diperlukan, dapat dilanjutkan dengan menggunakan oven pengering sampai kadar air yang diinginkan terpenuhi. Pada umumnya, suhu pengeringan adalah antara 50 hingga 60 derajat Celcius. Dan hasil yang baik dari proses pengeringan adalah simplesia yang mengandung kadar air maksimal 10%. Di masyarakat, masih banyak dilakukan cara pengeringan yang tidak standar dengan cara menjemur di bawah sinar matahari langsung. Cara pengeringan ini memiliki banyak kelemahan. Setelah simplicia dikeringkan, maka tahap berikutnya adalah sortasi kering, di mana tahapan ini bertujuan untuk menghilangkan bahan yang rusak dan bahan asing yang tercampur pada proses sebelumnya. Pada tahap ini, juga dapat dilakukan untuk mengelompokkan sesuai kebutuhan pasar berdasarkan ukuran, bentuk, warna, dan linia. Sebelum simplicia disimpan, maka tahapan yang wajib dilakukan adalah pengemasan dan pengepakan. Tahap ini bertujuan untuk melindungi simplicia pada saat pengangkutan, distribusi, dan penyimpanan dari gangguan luar seperti suhu, kelembaban, sinar, pencemaran mikroba, ataupun serangan berbagai jenis serangga. Sistem pengemasan harus mampu mencegah kontaminasi, kerusakan mekanis, dan kerusakan fisiologis. Jenis kemasan pun perlu diperhatikan. Jenis kemasan hendaknya dapat menjamin mutu dan keamanan produk, sekaligus memudahkan penanganan dan memiliki tampilan yang menarik. Setiap kemasan harus diberi label. Label sebaiknya menjelaskan nama simplicia, tanggal pengemasan, nomor atau kode produksi, nama dan alamat penghasil, berat bersih, serta kadar air. Terakhir, timbang ulang hasil akhir sebelum dipisahkan dalam beberapa kategori mutu berdasarkan bentuk dan ukuran irisan. Tahapan akhir pada proses pengolahan pasca panen tanaman obat adalah penyimpanan. Kegiatan penyimpanan hendaknya dapat mempertahankan kualitas simplicia, baik fisik maupun jenis dan kadar senyawa kimianya, agar kita memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan. Untuk itu, diperlukan tempat penyimpanan yang sesuai dengan kaidah FIFO atau first in, first out. Sudah ada kan di dalam memorinya ya?
Kalau nanti kira-kira pasti perlu dibagi link ya. Belum sudah cukup. Perlu, tapi jangan terlalu lama waktunya ya. Jadi mungkin hanya untuk melihat atau mengulang-ulang apa sih info-info yang tak sempat terekam tadi ya. Coba lihat tadi. Mau diketik saja atau ketik aja bisa tidak nampak ya? Di foto aja nanti diketik lagi dah. Ya, servernya seperti itu. Aku mau bisa lewat. Ya, kalau perlu ya. Oke. Sudahkah apa yang mau dilakukan? Kita berkelompok, bagi per kelompok seperti tadi. Silakan ke tempat duduknya. Diskusikan dari informasi tadi, apa sih kira-kira yang perlu diperhatikan dalam pasca panen untuk bahan baku obat. Jadi diskusikan lebih kurang maksimal 20 menit ya. Kalau lebih cepat selesai nanti baru kita masuk kepada penyajian ya, penyajian. Nanti kelompok mana yang maju duluan akan kita tentukan setelah selesai diskusi. Ada pertanyaan? Paham? Ayo, aktif lagi, udah mulai ngantuk ya. Kalian itu udah banyak yang mulai ngantuk. Ayo. Itu yang masuk ke mimpi kali ya. Yang paling dekat saja untuk memudahkan kita mengatur dulu. Ini berlima, gak melingkar, aku mudah ngaturnya ya. Ini bagaimana bukan? Kita sempat berdiri, jangan ditarik ya, diangkat ya. Kita tempat duduknya. Ini masuk ke dulu, ini masuk ke belakang satu kan, ini ya, ke belakang mundur, jangan didorong. Boleh langsung dibuat kalau memang HP-nya bisa membuat atau memang kalau nggak bisa semua lah ya. Cukup data banyak 2 atau 3 BB. Ada kendala kan? Ini seperti ya. Pakai kembali. Baca diskusinya. Melaksanakan fasilitasi peralatan pusat pengolahan pasca panen obat atau PMPTU. Ini sudah rapi ya. Kalau PPT-nya sudah siap, kumpulkan di satu nomor.
nanti di WA kan saja sih atau buka di sana aslinya soalnya itu udah terkonek lagi ke WA yang kirim ke satu ini ke satu nomor saja kan ke PJ hati-hati PJ ini saja yang dibuka di sini kelompok 1, kelompok 2 gitu ya, jadi udah tahu nanti yang banyak dan mana. Kita sepakati nanti hitungan kelompok 1 ini dari depan sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Ingat nomor kelompoknya kelompok berapa itu yang dibuat sebagai nama PPT-nya. Stop aja dulu Mary, nanti diulang lagi capek. Satu, sekarang nomornya perwakilannya sebagai ya bagaimana sesinya serahkan kelompok 1. Dan sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Saya sendiri Muhammad Ardian Azhar yang menjadi moderator pada hari ini. Dan Saya Revalina Syama Fitri yang sebagai pemateri pada ketika ini. terus ada anggota kami yaitu Ananda Putri, Delvi Ilmiah, dan Dinda Putri. Silakan kepada Rifani untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Terima kasih Raffi. Baiklah, saya akan memulai materi saya kali ini dengan judul perlakuan pasca panen. Yang pertama, ada 7 tahapan pasca panen yang perlu dilakukan. Yang pertama ada sanitasi basah, ada pencucian, ada perajangan, ada pengeringan, ada sanitasi kering, ada pengemasan, dan ada penyimpanan. Kita masuk ke sanitasi basah. Sanitasi basah ini ditujukan untuk pemisahan dari bahan asing yang tidak bisa digunakan seperti tanah, limbah, dan lain sebagainya yang kiranya tidak perlu. Yang kedua ada dilakukan pencucian, yakni menghilangkan kotoran yang masih menempel pada bahan baku seperti rimpang yang memiliki banyak gundukan. Itu dapat dilakukan penyikatan dengan sikat yang lembut agar dengan tujuan tanah-tanah yang masih menempel lebih bisa dengan mudah kita hilangkan jika dilakukan penyikatan. Dan yang ketiga ada perajangan. Perajangan itu dilakukan dengan irisan yang diameternya sesuai dengan standar MMI. Itu berkisaran 3 hingga 4 cm. Yang keempat ada pengeringan. Pengeringan bisa dilakukan menggunakan oven dengan suhu 50 hingga 60 derajat. Ini adalah tahap lanjutan dari proses perajangan, di mana ketika dalam rajang ada standar yang tadi sudah saya sebutkan 3 hingga 4. Kenapa? Karena pada proses pengeringan ini perajangan itu sangat penting. Ketika kita memotongnya terlalu
tebal itu akan menyusahkan proses pengeringan. Dan ketika kita memotong yang terlalu tipis, itu dapat merusak kandungan yang terkandung di dalamnya, utamanya minyak atsiri yang lebih cepat menguap. Dilakukan sortasi kering setelah pengeringan. Ini dapat dilakukan untuk memisahkan adakah bahan baku yang berjamur atau adakah bahan baku yang rusak selama proses pengeringan. Dan juga ini bisa dilakukan pemilihan dari secara semata, dari mulai bentuk, warna, agar yang serupa kita dapat melakukan pemisahan secara homogen, baik itu warna, baik itu bentuk. Dan yang keenam ada proses pengemasan dan pengepakan. Nah, pengemasan ini dilakukan bertujuan untuk melindungi bahan baku selama distribusi agar tidak macet. Dan yang selanjutnya ada pelabelan standar. Apa aja yang perlu dilakukan pada saat pelabelan? Yang pertama yang pasti adalah namanya, baik nama Latin ataupun nama secara Indonesia. Bila habis itu dilakukan dengan kadar air. Nah, setelah proses pengeringan ada maksimal kadar air yang baik untuk simplisia, itu maksimal kurang dari 10%. Nah, itu juga harus disebutkan di label. Terus ada berat bersih dari akhir setelah dilakukan pengepakan, itu juga akan dimasukkan ke dalam label. Terus ada tanggal produksi. Tanggal produksi ini diperuntukkan untuk metode penyimpanan, first in, first out. Dan yang terakhir ada penyimpanan agar menjaga kualitas, untuk menjaga kualitas agar tetap sesuai dengan standar. Penyimpanan ini dilakukan dengan tempat penyimpanan yang memiliki sirkulasi udara yang baik, dengan suhu yang optimal, agar kualitas mutunya tetap terjaga. Dan juga untuk dalam proses penyimpanan dilakukan prinsip first in and first out, di mana ketika ada yang membeli, maka produk yang akan kita keluarkan adalah produk yang terlebih dahulu masuk ke dalam ruang penyimpanan. Seperti itu. Dan seperti itulah materi perlakuan pasca panen dari kelompok 1 yang dapat saya sampaikan. Izinkan saya memberikan kesimpulan. Pada materi kali ini kesimpulannya adalah perilaku pasca panen merupakan penanganan pasca panen yang sangat penting untuk mempertahankan kualitas hasil pertanian, dengan tujuan utama adalah mencegah susut bobot, dengan memperlambat perubahan kimiawi yang tidak diinginkan, mencegah kontaminasi bahan asing, dan mencegah kerusakan fisik. Dengan perlakuan yang tadi saya sebutkan, itu adalah suatu upaya untuk mencegah dari kerusakan yang dapat terjadi pada simplisia kering hasil yang kita buat tadi. Baiklah, saya Rekani sebagai pemateri. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian yang telah kalian lakukan untuk saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Raffi Azharan sebagai moderator. Baik, mungkin itu sekian dari presentasi dari kelompok kami. Apakah ada kelompok yang ingin bertanya? Untuk yang bertanya, sampaikan nama ya, siapa, baru boleh pertanyaan. Ibu tunjuk atas sukarela akan beda hasilnya. Kalau dia inisiatif sendiri, lebih bagus nilainya pada hasil. Kelompok 6 sebagai penanggap tadi mana? Kita minta 2 pertanyaan minimal ya. Kelompok 6 apakah ada pertanyaan? Mana kelompok 6? Di depan sini ya. Dari di luar yang ditampilkan kan kita bisa melihat konteksnya sama, tetapi ada pengalaman, ada pengamatan, atau ada kasus yang kita hadapi, boleh disampaikan.
tapi konteksnya masih sama dalam pasca panen. Kelompok 6 pas. Ada lagi? Kelompok 3 mana? Kelompok 3. Silakan. Ayo kelompok 3. Kalau tidak ada ibu yang bertanya. Dalam proses pengeringan, berapa persen kadar air yang dipersyaratkan? Bagus tulis ya, tadi kan ada dari kuenya ya. Berapa persen? Jadi rentangnya antara 5 sampai dengan 10 ya. Sudah kita anggap cukup untuk kelompok 1. Selesai nanti. Terima kasih untuk pertanyaannya Ibu. Kami akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok berapa? 2. Ya, kelompok 2 mana program kelompok 2? Yang ini ya. Bukan. Yang paling yang ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman dan juga Ibu Nelan. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai pasca panen. bisa ke bawah, mana ke bawah? Baik, silakan perkenalkan anggota kelompok kami. Saya sendiri dia Amanda Putri sebagai moderator. Lalu sebagai pembicara materi ada Rita Yulianti, ada Ananda Indrani, Sarah Aryaga, dan juga Sislani. Baik, langsung saja kita mulai presentasinya pada Rita Yulianti. Saya perkenalkan. Masya Allah. Dilakukan dengan pemirisan bahan dengan ukuran kira-kira 3 sampai 4 mm. Biasanya pada akar, ubi, dan batang. Yang keempat, ada pengeringan. Umumnya pada suhu 50 sampai 60 derajat Celcius dengan tujuan pengurangan kadar air. Pelemahan pengeringan di bawah sinar matahari langsung itu membutuhkan lahan yang luas dan terbuka. Yang kedua, membutuhkan waktu yang lama sehingga berisiko tumbuhnya mikroba. Yang ketiga, berpotensi rusak atau menurunkan kadar senyawa aktif beberapa spesies. Yang keempat, rawan terkontaminasi kotoran atau benda asing. Yang keenam, pememasan. Pememasan harus ada label yang terdiri dari nama spesies, tanggal pememasan, nomor atau kode produksi, nama dan alamat penghasil, berat bersih dan kadar air. Penyimpanan pada suhu ruang 25 sampai 30 derajat Celcius. Gudang harus terpisah dari tempat penyimpanan bahan lainnya, memiliki sirkulasi udara yang baik,
kelembaban udara sebaiknya diusahakan serendah mungkin untuk mencegah terjadinya penyerapan air, bebas dari hewan, baik serangga maupun pengeras. Baiklah, ini materi yang dapat saya sampaikan. Untuk kesimpulannya, singkatnya adalah bahwa perlakuan pasca panen yang baik dapat memperpanjang umur simpan produk, mengurangi kerugian, dan memastikan ketersediaan bahan yang berkualitas. Baik, terima kasih kepada pemateri. Nah, selanjutnya akan kita buka sesi tanya jawab pada kelompok berikutnya. Dipersilakan untuk berdiri dan menunjukkan nama kelompok dan juga pertanyaan. Saya Salamita dari kelompok 6. Izin bertanya kepada kelompok 2. Pada materi proses pengeringan ada dua metode, yaitu dengan metode oven dan dengan metode matahari. Menurut kalian, manakah yang lebih efektif untuk pengeringan simplisia? Kontak kelompok. Saya Cici Mulyawardani dari kelompok 7 ini bertanya. Di dalam proses pengeringan terdapat standar kadar air yaitu 10%. Apa yang harus dilakukan jika ternyata kadarnya melebihi 10%? Nomor 1 tadi. Paham kan yang ditanyakan? Oke, ya. Nomor 1, apa beda dari yang oven dengan matahari, kira-kira mana yang lebih efisien ya? Dari sudut logika kita mana yang lebih efisien? Yang pertanyaan kedua tadi, kalau kadar airnya tidak 10% lebih 10%, nah apa sih maknanya atau bagaimana bukunya? Kelompok lain bisa menanggapi, kelompok 2 bisa atau dilempar ke kelompok lain? Bisa, oke. Silakan pada kelompok 2. Kita beri waktu 1 menit ya, kalau tidak nanti bisa lempar ke kelompok lain. Oke, ayo kita selanjutkan jawaban dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 7. Di dalam proses pengeringan terdapat standar kadar air yaitu 10%. Apa yang harus dilakukan jika ternyata kadarnya melebihi 10%? Jika kadar air hasil pengeringan melampaui standar 10%, beberapa langkah dapat diambil. Pertama, periksa dan pastikan bahwa proses pengeringan telah dilakukan dengan benar sesuai panduan. Jika masalah tetap ada, pertimbangkan untuk melanjutkan proses pengeringan atau menggunakan metode pengeringan yang lebih efisien. Selain itu, pemeriksaan dan pengaturan suhu serta kelembapan selama proses pengeringan dapat membantu memastikan hasil yang lebih baik. Jika masih terjadi masalah, pertimbangkan untuk menggunakan alat analisis kadar air dan melakukan penyesuaian sesuai kebutuhan. Apa jawaban sudah jelas? Oke, berarti jawaban nomor 1 udah clear ya. Itu nomor 2 tadi ya. Lanjut. Kita bertepuk tangan dulu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya ya. Kenalkan, nama saya Amina Indriani. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6. Pertanyaannya, pada materi proses pengeringan ada 2 metode, yaitu ampere dan matahari. Menurut kalian manakah paling efektif untuk pengeringan subduksi? Menurut kami yang lebih efektif itu adalah ampere karena dapat menghasilkan lebih cepat berat kering fosfat, sedangkan untuk matahari itu membutuhkan lahan yang lebih luas dan terbuka dan membutuhkan waktu yang lama. Kalau ada tanya responnya bagaimana? Gimana kelompok 6 apakah puas? Baik, terima kasih kepada semua pada kelompok yang telah bertanya. Inilah hasil presentasi dari kelompok kami. Saya sebagai moderator, terima kasih kepada teman-teman dan ibu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir ya, kelompok 3. 4 ya. 4 ya. Yang mana ini ya? Ada Putri. Pointernya digunakan. Pointernya kan ada tuh penunjuknya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Sebelumnya yang terhormat Ibu Laila Azizah serta teman-teman semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 4, saya Putri Rizka sebagai moderator, ada Insia sebagai pemateri, dan kelompok saya lainnya ada Fevia Afrita Jiwa, Olivia Nobutri, dan Umar Farila. Di sini kami akan menjelaskan tentang pasca panen. Saya persilakan kepada pemateri Insia. Baik, di sini kami akan menyampaikan tentang materi yaitu pasca panen. Yang pertama, dalam pasca panen itu terdapat sortasi basah. Nah, apa sih sortasi basah itu? Sortasi basah itu pemisahan kotoran atau bahan asing seperti kerikil, tanah, dan memastikan bahan itu segar serta tidak mudah busuk. Nah, untuk yang kedua itu kita harus melakukan pencucian. Pencucian itu gunanya untuk menghilangkan kotoran dan menggunakan air bersih dan mengalir. Bisa juga dengan cara dengan disikat agar menghilangkan kotoran-kotoran tanah yang menempel pada bahan-bahan sisa yang akan kita gunakan. Yang ketiga yaitu sortasi basah. Apa sih sortasi basah itu? Yaitu pemisahan kotoran atau apa? Itu perajangan. Nah, perajangan adalah bentuk membujur atau seperti split itu untuk memudahkan atau untuk mengandung minyak asiri. Terus itu bentuk melintang itu untuk lebih cepat kering. Nah, untuk ketebalannya itu 3 sampai 4 mm. Terus ada pengeringan. Pengeringan itu kita menggunakan suhu dari 50 sampai 60 derajat Celcius. Untuk simplisia yang baik itu mengandung kadar air 10%. Terus ada sortasi kering.
itu untuk menghilangkan bahan yang rusak dan membersihkan bahan asing yang tercampur. Terus ada pengemasan dan pengepakan. Pengemasan dan pengepakan itu untuk melindungi Simplicia saat didistribusikan atau disimpan agar tidak mudah tercemar atau terkontaminasi oleh kotoran. Terus ada pemberian label itu untuk mengetahui jenis atau nama Simplicia. Kemudian ada penyimpanan. Penyimpanan itu untuk mempertahankan kualitas mutu dari Simplicia tersebut. Mempertahankan kualitas terus harus memenuhi kaidah FIFO, first in first out. Oh, baik, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Kesimpulan dari kami adalah sangat penting untuk kita memperhatikan setiap langkah-langkah yang dilakukan setelah pasca panen karena hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas dari Simplicia yang dihasilkan. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada pemateri. Selanjutnya kami buka sesi tanya jawab. Untuk yang ingin bertanya, silahkan sebutkan nama kami, ibu kami. Kami persilakan kepada kelompok satu. Baiklah, perkenalkan nama saya Adinda Putra Madani dari kelompok 1. Saya ingin bertanya kepada kelompok ketika materi perajangan itu ada dua, yaitu ada yang melintang sama membujur. Coba jelaskan apa perbedaan keduanya dan tujuannya apa. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan kedua. Silakan kepada kelompok sebelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah dari kelompok 9. Di sini saya ingin menanyakan di bagian pengemasan dan penyimpanan. Pertanyaan saja, apa saja yang mencakup pemilihan kemasan yang sesuai serta pengemasan yang higienis dan strategis penyimpanan untuk mempertahankan kualitas produk serta apakah ada hal khusus yang dilakukan? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Berikan kami waktu sebentar untuk berdiskusi mengenai pertanyaan dari teman-teman. Jadi di sini saya akan menjawab dari kelompok 1 perbedaan perajangan dengan cara membujur dan melipat. Pertama itu membujur. Itu dengan cara membujur itu kita akan mendapatkan minyak aslinya lebih banyak. Nah, kalau dengan melintang itu memudahkan dalam proses pengeringan. Seperti yang dijelaskan dalam video ini. Kepada kelompok 1. Bagaimana pertanyaan kedua? Apa kelompok 2 akan menjawab atau mau dilempar ke kelompok lain? Bagaimana kelompok 4? Baik, mungkin ada kendala dari kelompok kami minta bantuan dari kelompok lain yang bisa menjawab pertanyaan dari kelompok kami. Maka siapa yang bisa memberi jawaban? Tadi pertanyaan itu bagaimana perajangan sudah. Ini dari aspek pelabelan penyimpanan yang nanti yang menanyakan Uswatun Hasanah ya. Coba ulangi lagi dengan bahasa yang lebih singkat. Apa saja yang mencakup pemilihan kemasan yang sesuai serta pengemasan yang higienis dan strategis untuk mempertahankan kualitas produk, adakah hal khusus yang dilakukan? Jadi intinya kalau terakhir dari pertanyaan itu kriteria wadah penyimpanan atau pengemasan yang memenuhi syarat. Itu kan inti dari pertanyaannya ya. Jadi wadah yang sesuai atau persyaratan wadah untuk menyimpan Simplicia kering. Itu kata kuncinya dari ini.
Ya, secara logika kita saja, suatu wadah untuk menyimpan produk yang kita buat sedemikian teliti dari awal, bagaimana untuk kita tetap tidak merubah kualitasnya? Apa kira-kira? Kelompok mana yang mau memberi tanggapan? Ya, kelompok yang masih, karena ini kita tidak berdasarkan daftar hadir, jadi tidak bisa mengecek. Yang belum bersuara, kelompok ini kayaknya sudah. Ini ya, yang belum ya? Sudah. Kelompok belakang ya, senyum. Ayo, kelompok belakang ini kelompok belakang enggak? Iya, ayo kelompok belakang. Ayo. Kan kita tahu, misalnya kita mau menyimpan kerupuk, kan tahu kita di mana sih wadahnya yang bisa melindungi kerupuk itu tidak rusak. Nah, ini produknya dirubah jadi Simplicia. Sudah terbayangkan Simplicia kering itu seperti apa? Nah, kira-kira wadah yang seperti apa yang sesuai? Terus tadi ditanya apakah ada yang perlu diperhatikan? Bentar, nanti kalau ini sudah ya baru ya kita ada rumusnya. Bagaimana kelompok 8 mau mencoba supaya pendapatnya? No comment? Ayo, dengan logika kita dapat 1, 2 nanti ditambahkan sama yang lain. Jadi pikiran kita itu bisa kita kemukakan. Pertanyaan dan sesuatu sana itu wadah yang tertutup rapat, terus sama wadah yang tidak beracun. Ya, ada 2 tidak beracun. Oke. Cukup, ada mau menambahkan lagi kelompok 8? Cukup. Ada kelompok yang lain mau menambahkan sebelum kita kembalikan ke kelompok 4? Jadi ada 2 tidak beracun, tertutup rapat. Itu tadi ya? 2 apa 3? Tidak udara ya. Oke. Ada lagi yang mau menambahkan? Nah, kita kembalikan ke kelompok 4. Apa mau menambahkan atau cukup? Baik, untuk standar kemasan kami di sini yang pertama yaitu tidak adanya toksin, tidak mengandung bahan-bahan yang dapat membahayakan kesehatan manusia. Yang kedua yaitu biayanya rendah. Terus yang ketiga cocok dengan bahan yang dikemas. Yang keempat kemudian kemudahan pembuangan kemasan bekas. Yang kelima harus menjamin sanitasi dan keamanan kesehatan. Yang keenam kemudahan dan keamanan dalam mengeluarkan isi. Terus yang ketujuh yaitu ukuran, berat dan bentuk harus sesuai. Yang ke-8 yaitu syarat-syarat kemasan harus benar dan baik. Apakah ada yang menambahkan? Jadi bagaimana saudara selanjutnya sana, apakah puas dengan jawabannya? Kalau untuk masa simpan atau jangka panjang lebih cocoknya pakai yang apa ya? Kalau misalkan untuk masa simpannya pengen lebih panjang, Konkretnya tanyanya seperti apa? Apakah bahannya dari contohnya plastik atau foil atau apa? Ini cegah yang mudah. Fokus pertanyaannya kemana? apakah perlu divakum supaya Nah, itu jadi masa simpannya itu lebih panjang? Menurut saya perlu, apalagi untuk pengemasan menggunakan plastik. Kan udara itu bisa menyebabkan pengembangbiakan bakteri. Jadi kalau misalnya divakum itu lebih terbebas dari Baik, terima kasih. sudah menjawab pertanyaan. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi 3 kelompok sudah tampil ya. Sekarang merangkum dari kelompok 1, 2, 3. Nah, kira-kira apa yang sesuaikan dengan harapan? Tadi ada yang lengkap, ada yang kurang, terus ada yang menambahkan ya. Nah, kira-kira kita urut dari awal. Prosesnya sortasi basah. Nah, dirangkum dari presentasi tadi. Siapa yang bisa? Boleh separuh, misalnya 1 orang di 2 tahap. Nanti tambahkan yang lain. Ada mau 1 orang 1, semuanya boleh. Ayo, siapa yang mau mencoba merangkum? Ayo, kita semuanya punya sebenarnya pikiran, tapi kita melatih bagaimana mengeluarkan ya. Ada yang di tulisan, boleh ada laporannya lengkap semuanya, tapi mengekspresikannya kadang-kadang tidak berani ya. Ya kan seperti itu. Oke, ayo kita berlatih. Siapa yang mau merangkum? Ini yang pangeran ini nak mending siap-siap. Ya bisa ya, bisa ya panggilannya ya. Yusuf, banyak-banyak namanya banyak, ada Muhammad Yusuf, Nur, ayo Yusuf, ayo. Tadi dari yang sudah dibahas kan, kira-kira kalau kita mengambil kesimpulan kita kan sebagai audiens, oh ini ya kalau untuk pasca panen kita mengambil sendiri intisarinya. Ayo Yusuf, nanti Adit menambahkan ya berdua. Kepingin kita mendengar suara yang aku ingat, Agenda. Tidak bisa mencari dari yang kejadian 3 presenter tadi, apa yang bisa kita ambil? Aku kepada yang di sini pikiran di mana? Yusuf, ayo Yusuf. Berdiri Yusuf, berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan bahasa sendiri namanya merangkum ya. Oke. Saya akan merangkum dari 3 kelompok. Proses penanganan dan pengolahan tanaman obat menjadi subsidiar. Ada 8 tahapan. 1. Sortasi basah. 2. Pencucian. 3. Perajangan. 4. Pengeringan. 5. Sortasi kering. 6. Pengemasan. 7. Penyimpanan. Sortasi basah. Kegiatan memilih bahan baku dalam kegiatan basah. Bahan tanaman lain yang bukan tanaman untuk menjamin. Alat syarat seperti 8. Untuk taruh pen-nya. Ibu ingin dengan bahasa sendiri. Pertama dari sortasi basah. Apa sih yang dilakukan di sortasi basah? Itu coba dulu. Ibu mau memantik ini, jangan lihat bahasa itu, bahasa kita. Di sortasi basah kan kita bayangkan di sortasi basah itu apa yang kita perhatikan. Bahasa kita biar kita lama ingatnya kalau bahasa itu kita sudah paham. Coba satu aspek. Ada sortasi basah diapakan justru? Memisahkan. Seperti apa kotorannya? Itu buat bahasa sendiri, jelata jadi bahasa sendiri sehingga orang paham apa yang kita sampaikan. Ya. Ini kok yang lain juga seperti itu. Ini kita masih lingkup kecil ya, nanti ada proposal, senang proposal. Itu mengemukakan sehingga orang paham apa yang kita sampaikan. Jangan memandang rumit ya, buat seperti bahasa sehari-hari. Ya Yusuf, untuk sortasi Yusuf, setelah sortasi bahasa nanti masuk kepada penelitian Adit. Setiap Adit saka bahasanya Adit. Jangan kaget deh. Sudah dikasih peringatan apa namanya? Persiapan, oke. Ya Yusuf, sortasi basah.
Saturasi basah adalah pemilihan pemisahan dari bahan kerikil, tanah, agar rumput yang menempel pada simplisia tanaman. Kedua, pencucian membersihkan ke rumah Dan bagian akhir, satu aja. Sudah, mau nambahkan? Akhir. Pencucian, apa yang dilakukan di pencucian di jangan lewat HP di. Ya, bayangkan tadi yang disampaikan kawan-kawan. Kalau kita cuci apa kita kerjakan di cucian, tadi apa yang diperhatikan? Pencucian. Ayo berdiri adik. Bersihkan global jika terjadi. Sudah? Nah, simpel sekali. Tepuk tangan untuk adik satu. Ini tertekan dengan banyak perempuan lah, ini suaranya masuk ke dalam. Jadi dia sudah. Dia ciri-ciri suami tapi istri. Ya, siapa lagi yang membuat lengkap kita waktu itu ini kasih kesempatan sebelum nanti ibu jelaskan. Ayo satu orang aja kita rangkum. Ayo rapi. Pasca panen, yang dari presentasi yang 3 tadi. Ayo berdiri rapi. Baik, perkenalkan nama saya Aditya Sakyana. Di sini saya akan merangkum materi tentang pasca panen, apa saja proses yang kita lakukan setelah pasca panen. Setelah tanaman kita panen dari petani, pertama kita lakukan sortasi basah. Sortasi basah itu dilakukan untuk memisahkan tanaman-tanaman yang tidak sesuai standar, misalnya ada yang sudah busuk, layu, atau terdapat kotoran atau terdapat hama-hamanya seperti ular misalkan pada tanaman-tanamannya. Selanjutnya setelah dilakukan sortasi basah, kita lakukan pencucian untuk membersihkan dari pengontor-pengontor. Misalkan pada rimpang ada tanah yang sulit dijangkau dengan tangan, itu kita bisa menggunakan sikat yang halus untuk membantu proses pembersihan. Setelah dicuci, kita letakkan dalam keranjang supaya airnya turun. Selanjutnya kita lakukan proses perajangan untuk memudahkan proses pengeringan. Pada perajangan rimpang digunakan ukuran yang sesuai pada ukuran 3-4 mm. Jangan terlalu tebal atau jangan terlalu tipis. Kalau terlalu tipis nanti kandungan zat aktif misalnya minyak sirih pada proses pengeringan akan banyak yang menguap atau hilang. Dan jangan terlalu tebal. Jika potongan kita, perajangan kita terlalu tebal, nanti takutnya simplisia malah lama keringnya, dan kalau lama keringnya nanti lembab, bakal ada jamur di dalamnya. Selanjutnya setelah proses perajangan dilakukan pengeringan. Untuk metode pengeringan ada 2, metode pengeringan menggunakan oven atau metode pengeringan menggunakan sinar matahari. 2 metode ini ada kekurangan dan kelebihannya. Untuk metode pengeringan di bawah sinar matahari kita mengandalkan cuaca dan membutuhkan lahan yang lebih luas. Untuk metode pengeringan menggunakan oven bisa dikatakan itu lebih efektif karena suhunya bisa kita pantau terus. Suhu pengeringan itu berkisaran antara 50 sampai 60 derajat Celcius. Setelah proses pengeringan dilakukan sortasi kering lagi untuk memisahkan menseragamkan bobot simplisianya disesuaikan mana yang dan memisahkan dari pengontor-pengontor pada proses pengeringan. Setelah dilakukan sortasi kering, kita lanjutkan dengan pengemasan dan pelabelan. Untuk pengemasan kita menggunakan plastik, kita bisa menggunakan kantong plastik. Setelah itu kita masukkan silika gel untuk menyerap supaya tidak terjadi pelembapan di dalam simplisianya dan supaya lebih awet. Kita vakumkan, kita letakkan di dalam penyimpanan yang sesuai, diatur suhunya dan kelembapannya. Untuk pelabelannya
kita jangan lupa untuk kita tulis nama simplisianya dan serta nama Latinnya dalam nama bahasa Indonesianya, serta kita tulis juga berapa kadar air dalam simplisia tersebut. Untuk maksimal kadar air yang terkandung itu dengan rentas 5% sampai 10%. Untuk metode penyimpanannya, kita menggunakan metode penyimpanan first in first out, di mana yang pertama masuk itu akan yang pertama keluar nantinya. Baik, itu saja pemaparannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi adik usuk tidak usah terlalu susah mencari lewat Google dulu, lewat ini ya, dengan bahasa sendiri. Paham? Bisa kita anggap selesai untuk sesi diskusinya? Jadi di sesi terakhir ini Ibu tinggal memastikan ya bahwa hampir sebagian besar bisa memahami ya, bisa memahami. Tadi yang masih kita belum terjawab tuntas tentang wadah. Wadah itu di farmakope kan ada ya, ada yang tertutup rapat, ada yang kedap. Kan definisinya biasa kita awal masuk semester 1 itu mempelajari istilah-istilah di farmakope ya. Kapan dia dikatakan kedap, kapan tertutup rapat, kapan tertutup baik, ada ya. Nanti di dalam monografi simplisia kita di dalam MMI itu ada keterangan wadah tertutup rapat. Nah, wadah rapat itu apa sih definisinya? Kita sebenarnya harus sudah menempel di kepala kita. Habis itu kita sesuaikan definisi dari wadah yang tertutup rapat itu dengan konkretnya. Yang pertama dari bahan. Bahan itu tidak beracun, tidak toksik, tadi benar ya. Apa sih ingat tidak bereaksi dia dengan bahan yang kita simpan? Artinya dia karena bahan ini akan dikonsumsi, arti harus singkatannya yang food grade ya sekarang istilahnya ya, yang memang wadah itu bisa dikonsumsi, bukan wadah plastik yang daur ulang dan sebagainya. Kan ada tingkatan wadah plastik. Oke, dari sisi bahan. Habis itu dari sisi harga. Kalau dia terlalu bagus tapi terlalu mahal, sementara mungkin dari sisi ekonomi produknya yang mau dijual hanya berapa, tidak menjadi suatu yang rasional ya. Dari sisi harga mudah didapat. Misalnya wadah ini kita harus pesan kemana, ongkirnya berapa ya. Jadi sebenarnya itu tidak ada perlu kita membuka tapi secara logika kita murah, mudah didapat, terus dia tidak bereaksi atau tidak beracun ya, terus mampu melindungi isi tadi, mungkin dari sisi klik dan sebagainya ya, seperti itu dari sisi wadah. Oke. Terus juga dari sisi metode pengeringan. Kenapa kita open? Kenapa panas matahari? Selain yang disampaikan tadi, kalau sisi positifnya tentu open lebih bagus, tapi harga kita perlu investasi. Karena jumlah simplisia kita sedikit atau mungkin produksinya kecil, tentu tidak sebanding investasi dengan operasional ya. Jadi segalanya itu kita bisa mempertimbangkan sisi positif negatif, terus mana kira-kira yang paling sesuai ya. Memang kalau kita open itu bisa kita atur suhunya, tapi kalau matahari kita bergantung kepada alam. Kalau dia musim hujan, mungkin simplisia kita akan bisa rusak resikonya ya. Jadi kita kalau kita yang manual tentu menyesuaikan dengan kondisi alam seperti itu ya. Oke, kira-kira sudah bisa kita anggap untuk materi ini sampai dengan penyiapan bahan tadi ya, karena kita kan mau 2 kali pertemuan, nanti di nomor selanjutnya kita lanjutkan ke pemilihan tahap ekstraksinya ya. Jadi semuanya ya, kita selesaikan untuk pertemuan ini. Tetap semangat, yang belum berbunyi, belum ada suara, masih tutup nunduk ya, takut ditunjuk. Semangat lagi untuk pertemuan berikutnya ya. Kalaupun tidak orientasinya nilai, memang melatih kita ya. Nanti kita mengembangkan pikiran ya. Oke, kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kursinya disusun lagi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.